Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rianto Saragi, NIM 119130109 dari program studi Teknik Elektro. Sini saya akan membahas tentang gambar dan jelaskan diagram Booth, magnitud, dan sudut fasa dari faktor-faktor fungsional yang telah diperoleh sebelumnya. Maksudnya yang telah diperoleh sebelumnya itu pada tugas waktu UTS. Dan yang kedua, periksa kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Yang kedua, periksa dan analisa keterkendalian dan keselamatan sistem tersebut. Dan keempat, periksa dan analisis respon closed loop system. Desain controller menggunakan kontrol P, PI, PD, dan PID. Kemudian bandingkan dan analisa serta berikan kesimpulan controller yang sesuai untuk sistem tersebut. Oke, untuk membahas tentang materi-materi tersebut, di sini saya membuat tentang pengaturan kecepatan motor DC menggunakan PID. Dimana untuk plannya itu seperti berikut: motor arus arah penguat komponen panjang dengan keterangan VT itu merupakan tegangan terminal jangkar motor arus arah, IA merupakan arus jangkar, RA tekanan jangkar, EA gaya gerak listrik motor arus arah, PF sama dengan tegangan terminal medan penguat bebas, IF arus medan penguatan bebas, RF tekanan medan dan penguatan bebas. Dari plan tersebut didapatkan persamaan IL sama dengan IA ditambah ISA, PT sama dengan EA ditambah IA dikali RA ditambah RS, PIN sama dengan PT dikali L, dan PT sama dengan PSA. Berikut merupakan blok diagram dan fungsi alih. Kendali proporsional integral didapatkan blok diagramnya seperti berikut. Dari persamaan-persamaan tersebut sehingga dapatkan fungsi alihnya. Untuk fungsi alih terbuka 0,01 per 0,05 S kuadrat ditambah 0,06 S ditambah 0,1. Untuk fungsi alih dari kendali proporsional integralnya ditemukan GS sama dengan KP ditambah KI per S dikali fungsi transfernya, yaitu 0,01 dibagi 0,05 S kuadrat ditambah 0,06 S ditambah 0,1, sehingga disederhanakan menjadi 0,01 KPS ditambah KI atau per 0,05 S kuadrat ditambah 0,06 S ditambah 100. Atau fungsi alih dari kendali proporsional integralnya didapatkan dengan menggunakan rumus GS per 1 ditambah GS, sehingga didapatkan 0,01 KPS ditambah KI dibagi 0,05 S kuadrat ditambah 0,06 ditambah 0,01 KB S ditambah 0,1 ditambah 0,01 KI. Dari persamaan-persamaan tersebut didapatkan persamaannya 0,05 S kuadrat ditambah 1,38 S ditambah 1,3. Untuk PID-nya, kendali PID-nya atau diagram PID-nya didapatkan seperti berikut. Dengan menggunakan plan yang pertama yaitu 0,01 dibagi 0,05 S kuadrat ditambah 0,06 S ditambah 0,1. Dengan nilai ketentuan dari KP sama dengan 1,132, KD 2,6, KS 120, sehingga dapatkan persamaannya seperti pada laporan tersebut, yaitu 0,026 S kuadrat ditambah 1,36 S ditambah 1,2 dibagi 0,005 S kuadrat S pangkat 3 ditambah 0,086 S kuadrat ditambah 1,46 S ditambah 12, atau akar persamaannya 0,05 S pangkat 3 ditambah 0,086 S kuadrat ditambah 1,42 S ditambah 12. Selanjutnya itu periksa kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist.
Untuk memeriksa kestabilan sistem tersebut biasanya menggunakan MATLAB. Setelah diprogram, kita run. Ini ketika pada respon open loop system. Selanjutnya sini kita lihat pada root log system mode 2. Didapatkan grafiknya seperti berikut. Dan untuk selanjutnya itu untuk root logusnya. Respon sistem dengan GNK. Atau untuk lebih jelasnya itu untuk analisis kestabilan sistem liquid itu yaitu dengan memperhatikan nilai dari gas yang pertama atau fungsi transfernya yang didapat, yaitu GS sama dengan 2 per S kuadrat ditambah 12S ditambah 2 huruf. Ini sama saja dengan nilai GS ini telah disederhanakan dengan dikali 50 tadi. Untuk kestabilan sistem liquid itu menggunakan persamaan Z sama dengan N ditambah P, di mana Z itu merupakan banyaknya akar Fs dan N merupakan berapa kali titik min 1 ditambah C0 dikelilingi searah jarum jam, dan P nya itu banyaknya volt. Pada sistem stabil, bila Z sama dengan 0, maka P sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Bila P tidak sama dengan 0, maka N sama dengan min P. Maka dapat dianalisis sebagai berikut. Dari persamaan fungsi transfer tersebut kita masukkan menggunakan rumus magnitude. Seperti persamaan tersebut didapatkan fasa dan omega t nya sama dengan 0, sehingga dapatkan juga untuk nilai dari tangennya itu minus 45 derajat. Maka didapatkan diagram liquidnya seperti berikut. Berada pada sumbu 1. Selanjutnya periksa dan analisis keterkendalian dan keteramatan sistem tersebut. Untuk keterkendalian dan keteramatan, secara teori itu suatu sistem dikatakan dapat dikontrol atau terkendalikan jika fungsi kontrol UT atau kontrol T dapat mengubah keadaan awal dari suatu sistem ke beberapa keadaan akhir yang diperlukan dalam tempat waktu yang terbatas, di mana K itu merupakan konstanta yang dapat diatur. Fungsi alih kontrol integral adalah MS per S sama dengan KI per S. Jika harga ET didua-kalikan, maka harga MT berubah dengan laju perubahan menjadi 2 kali semula. Jika kesalahan penggerak 0, maka harga MT tetap stasioner. Sebelum menentukan apakah sistem tersebut dapat dikendalikan dan dia mati, maka kita harus membangun fungsi alih tersebut dalam ruang keadaan. Tadi kita telah menemukan fungsi alihnya itu
GS sama dengan 2 per S kuadrat ditambah 12S ditambah 20. Atau bisa dimisalkan menjadi seperti ini ya. Dengan demikian diperoleh matriks ABC dengan cara konversi ke bentuk studi space, yaitu seperti berikut. B0 sama dengan 0, B1 sama dengan 0, B2 sama dengan 1, dan A1 sama dengan 12, dan A2 sama dengan 20 dengan nilai A dan B. X1 T, X2 T dalam bentuk matriks ordo 2 kali 2 sama dengan, kita masukkan nilai ketentuan dari pemisalan dari konversi tersebut, 0, 1 A2 minus 1 dikali X1 X2 ditambah 0 dan 1, sehingga nilai dari X1 X2 itu dapatkan seperti, yaitu X1 X2 sama dengan 0 min 20 1 min 12 dikali X1 X2 ditambah 01 UT, yaitu sehingga YT nya sama dengan B2 dikurang A2 B0 dan B1 dikurang 1 B0, atau YT nya itu sama dengan 1 0. Untuk determinannya AD dikurang BC, yaitu min 12 dikurang 1 sama dengan min 13, atau karena non singular sistem terkendali sempurna. Untuk keteramatan menggunakan A transpose sama dengan dari nilai ini tadi kita masukkan ke dalam bentuk matriks ordo 2 kali 2, 0, 20, 1 min 12, sehingga C transpornya sama dengan 1 0. Karena nilai dari determinannya sama dengan 1 non singular, maka sistem teramati. Berikut cara mencari keterkendalian dan keteramatan secara perhitungan. Dan selanjutnya itu periksa dan analisis respon closed loop system. Desain controller menggunakan kontrol PI, PD, dan PD. Kemudian membandingkan dan analisis sistem, berikan kesimpulan kontrol yang sesuai untuk sistem tersebut. Selanjutnya itu kendali proporsional integral. Pada pengendalian ini digunakan pengendalian proporsional dan integral. Pengendalian proporsional yang bersifat sebagai gain untuk mencapai set point. Kendali integral yang berfungsi untuk mempercepat respon. Didapatkan diagram blok kendali seperti gambar tersebut, dan fungsi alinya sama seperti fungsi ali yang sistem closed loop tertutup, yaitu 0,01 per 0,005 S kuadrat ditambah 0,06 S ditambah 0,1, sehingga GS nya sama dengan KP ditambah KI per S, sehingga dapatkan nilainya dari perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan. Dapatkan nilainya 1,32 S ditambah 12 per 0,005 S kuadrat ditambah 1,38 S ditambah 1,3, atau akar persamaannya itu 0,05 ditambah 1,38 ditambah 1,3. Setelah dilakukan pada menggunakan simulasi MATLAB, didapatkan nilainya atau respon keluaran kendali seperti berikut. Dan nilai respon keluaran kendali itu untuk reset time-nya pada detik 0,0069 detik, setting time-nya 0,7314 detik, overshoot-nya 0%, dan peak time-nya 0,0347 detik, dan peak 0,9587. Jadi dari hasil simulasi yang dilakukan itu, respon keluaran dari kendali PI menunjukkan bahwa performansi motor arus arah sudah cukup baik karena membutuhkan setting time sebesar 0,7314 detik. Namun untuk mencapai kestabilan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 2,3 detik.
selanjutnya itu kendali proporsional integral derivatif atau PID. Untuk pengenjal ini digunakan pengendalian proporsional, integral, dan derivatif. Pengendalian proporsional yang bersifat sebagai gain untuk mencapai set point, kendali integral yang berfungsi untuk mempercepat respon, dan derivatif yang berfungsi untuk menghilangkan osilasi pada respon. Untuk diagram bloknya seperti gambar yang kita lihat. Dari fungsi alinya yang pertama itu 0,01 per 0,05 S kuadrat ditambah 0,06 ditambah 0,1. Dengan fungsi alinya itu menggunakan rumus KP ditambah KI per S ditambah KDS dikali fungsi ali sistem open loop tertutup. Yang kedua, dengan ketentuan nilai KP 132, KD 2,6 dan KI 120, sehingga didapatkan fungsi ali 0,026 S kuadrat ditambah 1,36 S ditambah 12 per 0,005 S pangkat 3 tambah 0,086 S kuadrat tambah 1,46 S tambah 1,2, atau akar persamaannya itu 0,05 S pangkat 3 ditambah 0,086 S kuadrat ditambah 1,42 S ditambah 1,2, dan dilakukan simulasi pada MATLAB. Dapatkan respon keluaran kendali PD nya seperti gambar berikut. Dan nilai respon keluaran kendali PD itu untuk parameter rise time nya 0,0974 detik, setting time nya 0,5963 detik, overshoot nya 13,542%, masih rendah, dan peak time nya 0,1914 detik. Jadi dari hasil simulasi itu dapat disimpulkan bahwa respon keluaran dari sistem kendali PID seperti yang ditunjukkan pada gambar terlihat bahwa performance yang dihasilkan sudah cukup baik dan respon dapat mencapai kestabilan dalam waktu 0,9 detik. Jadi dari percobaan dan simulasi-simulasi yang telah dilakukan tersebut, kita ketahui itu nilainya cukup bagus. Jadi respon keluaran dari kendali PI tadi itu sudah cukup baik. Jadi dari hasil percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu respon keluaran proporsional integral PI maupun PID cukup baik karena kendali PI membutuhkan rise time sebesar 0,69 detik, setting time sebesar 0,7314 detik, dan peak time sebesar 0,0347 detik, yaitu yang dilakukan pada data berikut. Dan untuk selanjutnya itu kendali PD membutuhkan rise time 0,0974 detik, setting time membutuhkan sebesar 0,5963, peak time sebesar 0,1914 detik. Namun kendali PI membutuhkan waktu stabil yang lebih lama, yaitu sebesar 2,3 detik. Ya, sama seperti yang dilakukan pada simulasi tersebut, karena cukup lama karena keluaran dari PI itu masih cukup baik, belum baik. Dan selanjutnya itu pengujian menggunakan open loop, kendali PI maupun PD menunjukkan bahwa sistem bersifat stabil karena semua bagian nyata dari akar persamaan bernilai negatif. Untuk menggunakan open loop itu yaitu menggunakan persamaan seperti ini 0,01 itu. Dan selanjutnya PID merupakan salah satu controller untuk mengatur kecepatan motor.
akurasinya sudah terbukti pada saat melakukan simulasi tersebut dan dari permasalahan yang diambil. Yang kelima itu counter PD mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu untuk mengatur putaran motor, yaitu counter proporsional mempunyai kelebihan rise time yang cepat, counter integral mempunyai kelebihan untuk berkecil error, dan kontrol derivatif mempunyai kelebihan untuk meredam overshoot atau undershoot. Jadi berikutlah hasil kerja kelompok tugas untuk melanjutkan sisa dari UTS yang kemarin. Dan untuk simulasinya itu saya menggunakan programnya dengan nilai M itu sama dengan nilai dari pembilangnya, itu merupakan nilai dari kalau ibaratkan dalam akar-akaran ini A, B, C, berarti B dan C itu 20. Jadi seperti berikut rumus lainnya menggunakan nominal 1 denumnya mereka ya, ini merupakan ketentuan dari sini. Dan selanjutnya itu sistem untuk stepnya 40 adalah batas waktunya, respon open loop sistem simpangan YT, dan setelah dari tadi dapatkanlah hasilnya seperti berikut untuk respon open loop system, dan ini merupakan untuk root locus system mode 2 locusnya dengan gainnya 15,4, polnya min 5,2, dampingnya 1 dan overshootnya 0 dan frekuensinya 5,22. Berarti dapat kita simpulkan bahwa semakin ke kanan root locus sistemnya maka nilai dari gainnya semakin kecil, tetapi nilai dari frekuensinya juga semakin kecil. Demikian hasil atau video tentang soal untuk melanjutkan simulasi untuk ketentuan dari tugas UAS sistem kendali tersebut. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih.